Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim liiqamatid dinil Islam. Sahabat surga dan sahabat hasuna yang berbahagia, yang disayang dan dirahmati Allah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya terlihat senyum, semuanya terlihat syukur. Mustafid doakan mudah-mudahan seluruh keluarga surga, seluruh sahabat surga senantiasa mendapat limpahan kasih sayangnya Allah dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Amin. Sahabat surga yang dirahmati Allah, beberapa amalan di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang indah, yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita siapkan. Tetapi tentu harus ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar ibadah puasa kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ibadah yang sudah kita lakukan dengan berbagai aktivitasnya itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Maka ada beberapa hal, beberapa larangan yang harus kita ketahui, yang bila dilakukan oleh orang yang berpuasa menjadikan puasanya batal. Sahabat surga tahu apa saja? Satu, betul. Dua, iya. Yang pertama tentu hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan, minum dengan sengaja. Iya, makan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tetapi berbeda misalnya dalam suatu saat karena kita lama tidak berpuasa, lalu di awal-awal, lalu siang-siang kok ujuk-ujuk ngelak gitu ya, ujuk-ujuk haus, lalu ada minum kayaknya kok seger, dan kemudian tanpa terasa kita tak sengaja meminum 1 teguk, 2 teguk, tapi tidak sengaja loh, maka puasa kita tidak batal. Itulah rahmat Allah. Tapi kalau kita ingat, aduh mumpung ini ya kan, nggak boleh. Iya, jadi kalau sudah ingat itu harus berhenti. Tapi kalau tidak ingat, boleh. Jadi satu yang membatalkan. Lalu yang kedua, yang membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja. Ya, karena suatu sebab mungkin dan seterusnya, tapi dengan sengaja. Maka bila tidak sengaja, nggak membatalkan puasa kita. Yang ketiga, ini urusannya orang-orang yang sudah dewasa, ibadah suami istri, maka itu membatalkan puasa kita. Maka kemudian berbagai hal yang terkait dengan mendekatkan kepada itu, baik itu urusan persentuhan dan seterusnya, sebaiknya dihindari. Itu yang kedua. Yang ketiga. Lalu yang keempat, sahabat surga yang dirahmati Allah, yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid maupun nifas bagi seorang perempuan. Maka tentu puasa harus dilakukan dalam keadaan suci, termasuk suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Tetapi sahabat surga yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bila dilakukan dalam keadaan berpuasa, maka puasa kita aman, puasa kita tidak batal. Apa itu beberapa hal yang boleh atau kemudian bahkan diperbolehkan untuk dilakukan? Misalnya, sahabat surga, jangan sampai karena takut untuk sesuatu, takut masuk sesuatu kepada mulut kita, lalu kemudian selama 1 bulan Ramadan, kalau siang, kalau pagi bangun tidur, maka kita tidak sikat gigi. Ayo. Maka sikat gigi itu atau bersiwak kalau di dalam tradisi Arab, kemudian misalnya kita pakai siwak silahkan, atau kemudian kita bersikat gigi, maka itu sesuatu hal yang tidak membatalkan puasa. Tapi dengan catatan, tidak perlu memakai pasta. Jadi hanya sikat gigi saja, lalu kemudian dengan hati-hati, itu tidak membatalkan. Termasuk ketika kita berwudu ada sunnah berkumur. Berkumur yang sederhana, yang ringan, jangan berlebih-lebihan. Itu tidak akan membatalkan puasa kita. Termasuk jangan khawatir ini, masa-masa seperti ini adalah masa vaksin bagi dalam rangka pencegahan dan dalam rangka ikhtiar terkait dengan pencegahan penularan COVID-19. Maka sudah ada yang namanya fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa ketika orang berpuasa lalu kemudian disuntik termasuk vaksin, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau suntiknya itu adalah suntik yang apa itu? Kalau orang sakit lalu diinfus ya kan?
Kalau infus membatalkan, kenapa? Karena infus itu adalah suntikan yang terus-menerus dan itu untuk urusan energi, urusan asupan gizi, asupan makanan. Tapi kalau suntik karena misalnya karena suatu sebab tertentu lalu harus dokter memutuskan untuk disuntik, termasuk tadi suntik vaksin. Dalam hal ini vaksin COVID itu tidak membatalkan puasa kita. Sahabat surga yang dirahmati Allah, yang tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan, termasuk mohon maaf, kan sering kadang kita ragu, ini dalam keadaan berpuasa ini nggak bisa ya, kita misalnya siang-siang kok agak kering mulut kita dan seterusnya, kira-kira kalau tertelan ludah kita bagaimana? Maka itu tidak membatalkan puasa saudaraku. Yang penting tidak berlebihan, kan wajar saja, dan ludah sendiri tentunya kan, iya, dan itu jangan khawatir, itu tidak membatalkan puasa kita. Dan sahabat surga, sahabat Hasuna yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal yang membatalkan dan beberapa hal yang tidak perlu mengkhawatirkan kita, mencemaskan kita agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beribadah Ramadan, semoga ibadah hari ini lebih baik daripada ibadah hari-hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.